menjadi tenaga honorer itu pilihan untuk meningkatkan kualitas dirinya dan penghasilan untuk keluarganya bisa tercukupi. Ada ancaman di 2023 honorer dihapuskan. Apakah semuanya akan menjadi PNS atau malah putus sama sekali? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Membela teman-teman honorer itu adalah panggilan. Namun, apakah honorer itu merupakan yang perlu diperjuangkan atau tidak secara serius? Pasti semuanya berharap, tolong dong. Tapi bagaimana yang lain? Apakah masyarakat lain juga perlu diperjuangkan? Oke, kita baca di berbagai media yang ancaman untuk honorer yang akan dihapus di 2023. Bagaimana nasib mereka, dan nanti kita analisa bagaimana peluang untuk A, I, U, E, U. Oke, pertama kita baca di Serambi News, tenaga honorer dihapus di 2023. Ini 3 opsi yang disiapkan Menpan RB. Oh, ini agak ada semacam jawaban. Ada 3 opsi. Oh. Selanjutnya kita baca di Kompas, membangun asa tenaga honorer kesehatan. Ya, tidak hanya asa tenaga honorer kesehatan, semuanya deh. Dan selanjutnya kita lihat juga di Antara, ini di Kalteng. 2 fraksi DPRD Gumas minta kesejahteraan tenaga honorer diperhatikan. Ya, hampir di setiap daerah berita-berita semacam ini pasti ada. Kemudian yang terakhir di suara.com, syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Siapkan dokumennya. Oh, kalian memilih yang mana? Kita pilih yang pertama dahulu ya, nanti selanjutnya kita langsung loncat yang keempat. Yang pertama di Serambi News, tenaga honorer dihapus di 2023, ini 3 opsi yang disiapkan Menpan RB. Berikut ini info terbaru tentang rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Kabar penghapusan tersebut menjadi kabar buruk bagi mereka yang selama ini menjadi honorer. Seperti diketahui, penghapusan honor di tahun 2023 jadi salah satu agenda yang bakal dilakukan oleh pemerintah. Saat ini juga pemerintah sedang menyiapkan opsi kebijakan yang akan diambil. Menpan atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas sudah menyiapkan jalan tengah terhadap keputusan ini. Terbaru ada 3 opsi yang masih dikasih. Azwar Anas menyiapkan 3 opsi, yaitu menghentikan semua tenaga honorer, kemudian mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya, sebagaimana yang dilansir dari pemberitaan pada kemarin di Kompas. Nanti akan kami kaji yang terkait dengan itu semuanya lah. Ini semuanya, ini kan sudah agak berita yang kemarin kita yang agak baru itu per 17 November. Syarat tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS 2023, siapkan dokumennya. Ini kali ini kan agak lebih mudah ya. Suara.com, pemerintah berencana akan menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski begitu, pemerintah tetap memberikan peluang terhadap tenaga honorer menjadi CPNS. Terdapat sejumlah syarat tenaga honorer bisa menjadi CPNS 2023. Persyaratan tenaga honorer bisa diangkat yaitu berdasarkan
PP 48 2005 dalam pasal 8 PP 48 2005 mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS secara jelas menegaskan dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Apa maksudnya ini? Kita lanjutkan. Ketentuan honorer dihapuskan tersebut juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49 2018 terkait dengan manajemen P3K. Instansi pemerintah juga akan diberikan kesempatan serta batas waktu hingga 2023 untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang diatur oleh PP. Lantas apa saja syarat yang bisa diangkat menjadi CPNS bagi honorer di 2023? Berikut sejumlah syarat agar pertama, tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. Ini harus menjadi patokan 46 tahun, 20 tahun kerja. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 tahun hingga 20 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer berusia 40 tahun dengan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer berusia 35 tahun dengan kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Sementara proses pengangkatan akan diprioritaskan untuk tenaga honorer dengan usia paling tinggi ataupun masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa kerja tidak akan diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sudah ataupun sedang bertugas di sebuah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Hal ini berlaku selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun serta bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal selama 5 tahun. Maka mereka akan diangkat menjadi PNS ataupun P3K setelah lulus dengan tahap seleksi. Berdasarkan PP 48 2005, seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan juga kompetensi. Seleksi tersebut akan berlaku untuk semua honorer yang ingin menjadi PNS atau P3K. Mereka juga akan mengisi dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan dan pemerintahan, tata pemerintahan, maupun pemerintahan yang baik, syarat dokumen, scan pas foto, dan selainnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang ngomong honorer itu kan ya pasti mereka ingin menaikkan dari honorer menjadi CPNS. Meskipun mungkin dari kalian tidak semuanya tertarik menjadi CPNS atau menjadi PNS. Tapi kalau mereka sudah serius menjadi honorer, maka harapannya meningkatkan lebih baik, salah satunya adalah di PNS. Meskipun mungkin kalian yang sudah menikmati dunia usaha, menikmati bisnis, mengapa jadi honorer, mengapa jadi PNS? Ya sekali lagi, hidup ini adalah pilihan dan kebetulan yang menjadi honorer itu sudah banyak. Jadi maksimal 40 tahun, 20 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah kalian sudah refleksi diri tentang umur? Apakah 46 atau 40 atau 35? Itu semuanya bisa. Apakah semuanya akan direkrut? Ya, pasti melalui tahapan yang harus mengikuti administrasi dan tes-tes tadi. Jadi tidak semuanya langsung begitu lancar. Menurut analisis saya, pertama, sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer yang sudah lama mengabdi kepada lembaga pemerintah tersebut. Tentunya yang bukan abal-abal. Jangan sampai ada yang memainkan SK untuk masuk ke situ dengan membuatkan SK seakan-akan jauh sebelum dia mengabdi.
Akhirnya yang betul-betul honorer ini menjadi ancaman. Itu menjadi perhatian. Maka birokrasi yang ada di semua level, apakah di lembaga, maksudnya di pemerintahan daerah, lebih khusus di kampus atau di sekolah, itu harus super hati-hati untuk tidak bermain-main tentang SK 20 tahun kerja, 10 tahun kerja tersebut. Dengan cara seperti itu maka akan mudah membedakan ini yang sudah lama mengabdi atau ini yang barusan. Kemudian yang kedua, terkait dengan diuji bersama-sama, menurut saya ya kurang bagus ya. Maksudnya tidak boleh dipukul rata sama antara mereka yang umur 45 tahun atau 40 tahun dengan 35 tahun. Pasti berhadapan dengan taruhlah CAT, tes pakai computerized itu ya berbeda lah. Begitu juga pengetahuan tentang yang lebih update. Ya seperti kalian yang sudah lama tidak berhadapan dengan soal-soal atau pelajaran, biasanya kan sudah lupa. Karena memang ngomong pelajaran yang diteskan itu kan seharusnya bukan hal yang perlu dihafal, tetapi hal yang berhubungan dengan kepribadian sang honorer tadi. Sehingga ya akhirnya kan bisa dikatakan ini adalah memang dalam selama mengabdi ini dia penuh keseriusan atau hanya sebatas mengabdi. Karena kadang-kadang itu kan mereka yang mengabdi secara serius tidak mengenal capek atau tidak mengenal tanpa mengenal tugas dari atasan. Terkadang itu dikalahkan oleh yang baru-baru, karena memang kalau berbicara soal CAT, soal tes komputer, itu kan memang yang baru itu lebih familiar. Apalagi dalam proses pada waktu sekolahnya atau proses tes-tes sebelumnya, mereka lebih familiar, maka berbeda dalam hal ini. Nah, dalam hal ini seharusnya apple to apple. Kalau 40, lawannya ya 40 dengan 40, bukan 40 dengan 35. 46, lawannya adalah 46 dengan 46. Jadi dengan cara seperti itu maka apple to apple. Tidak ada diskriminasi dalam hal, meskipun mungkin ada yang mengatakan ini kan sama soalnya. Iya, soalnya sama, mekanismenya sama, tetapi proses pengetahuan menuju ke sana itu berbeda. Kemudian yang ketiga, ya lebih baik siapapun honorernya, pemerintah itu mengakomodir. Syaratnya adalah yang serius. Karena kadang-kadang ada honorer yang abal-abal, pokoknya hanya PNASN yang tidak, atau honorer yang tidak berintegritas, akhirnya nanti akan membebani terhadap negara. Kalau memang seperti itu, maksudnya dicari yang berintegritas itu, maka kemungkinan besar negara tidak dirugikan, bahkan diuntungkan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Honorer adalah sebuah impian menuju puncak lebih baik. Perlu dibantu untuk menuju lebih baik tersebut, dan Menpan RB perlu memperhatikan mereka semuanya. Ada catatan terhadap teman-teman yang kualitasnya kurang bagus, itu mereka perlu ada semacam training kepada mereka. Syaratnya adalah mereka adalah serius untuk menuju kepada pekerjaannya, menjadi ASN yang sebenarnya atau P3K yang sebenarnya. Jangan sampai negara ini dibebani terhadap atau oleh orang-orang yang tidak mau mengabdi, tapi hanya mau gajinya, mau honornya saja. Ini masalah besar. Pak Menpan RB, Mas Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi, perlu dibantu. Semoga aja pengalaman selama ini menjadi Bupati Banyuwangi itu bisa menjadikan refleksi bahwa ada atau negara ini butuh orang-orang yang mengabdi secara bagus, dan kebetulan selalu dalam proses rekrutmen sebelumnya
Ya kadang-kadang proses kualitasnya itu sama, tapi kadang-kadang dikalahkan oleh proses politik karena misalkan dibutuhkan hanya 5 dan kemudian yang daftar itu 1000 dan dalam prosesnya masuk nominasi itu 100 orang. 100 orang biasanya ketika 100 orang itu lolos semuanya dalam hal kapasitas, akhirnya kan politik yang berkembang, apakah politik keluarga, politik apa yang lain, teman, pertemanan dan lain-lain. Itu kan kasihan, padahal yang 95 orang itu kan berkapasitas. Lah, kalau 95 ini adalah memang sekarang sudah menjadi honorer, layak untuk diangkat dan kemungkinan besar akan menjadikan sesuatu pengabdian untuk negeri ini lebih baik. 2023 boleh honorer dihapus, tapi dihapus untuk menjadi lebih baik, bukan dihapus menjadi terdepak dari pengabdian yang selama ini didambakan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.